Majlis Taklim Istiqomah, semoga selalu Allah istiqomahkan dalam menuntut ilmu. Pertama, saya haturkan terima kasih khusus pada Habibana yang alhamdulillah beliau dari Ambon ini baru pulang dari Ambon, Maluku. Masya Allah, mau hadir, nyempetin hadir, pengen hadir. Alhamdulillah beliau sehat, bisa hadir ke tempat ini. Masya Allah, terima kasih. Semoga ini buat semangat buat teman-teman yang kagak ngapa-ngapain di rumah. Ya, paham ya? Ya Allah, beliau dari Ambon ini, lah kita dari Kadang Sambi, Prek ngaji. Yes, ya. Nah, terus yang kedua, saya minta doain nih jamaah saya udah mau nikah besok hari Minggu nih Bang Hasan Zakir, doain biar lancar jam kabulnya. Amin. Jadi kuala sakina mawaddah rahmah. Amin. Terus siapa lagi? Adit. Adit si lama. Ayo Bang Firman. Ya, kapan nanti? 19. Tapi mudah-mudahan ya lancar. Terus buat ponakan anaknya Abang, misalnya Nuzul Furqan. Nanti insya Allah mudah-mudahan juga akan nikah. Anak yang kedua Nuzul Furqan insya Allah ikutin. Terus nih Ucon nih ikutnya gini insya Allah biar banyak. Bang Roji, kapan Bang Roji? Duda. Iya biar dapat dah insya Allah. Terus doain Bib juga jamaah ada yang belum dihadirkan anak, mudah-mudahan bisa hadir anaknya, jadi qurrata a'yun buat semuanya. Dan juga mohon maaf ibu-ibu kebanyakan nih, mohon maaf ya, katanya kemalaman kalau sampai 9:30 gitu. Saya bilang sebulan sekali abang, dia bilang laki. Cuma sekali ya. Iya, kata alasan gitu, maleman katanya pada malu. Ya lain ngaji malu lah, kalau MR ribuan orang lagi kalau nyampur kagak malu ya gitu ya. Mudah-mudahan Allah kasih ilmu yang manfaat dunia akhirat, dan semoga Allah datangkan Rasul ke rumah kita, mampir ke rumah kita, mampir dalam mimpi kita semuanya ya. Mudah-mudahan keberkahan ilmu yang dapat dari majlis ini, mudah-mudahan Allah hadirkan buat kita semuanya, dan minta doa dari beliau mudah-mudahan yang pada kurang sehat Allah sehatin afiatin. Doain buat abang saya yang katanya positif corona, abang saya. Mudah-mudahan Allah kasih sehat, mudah-mudahan sehat semuanya dah. Yang pada kurang sehatnya juga doain lagi orang sehat, semoga Allah sehatin afiatin semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka sidqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مأمن كل مخيف يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات أنت أعلم بحاجاتنا كلها وقض حاجات الحاضرين وقض حاجات الحاضرين وقض حاجات الحاضرين بخير ولطف عافية. ومن تمنى بأن ترزقهم يا ربنا الذرية فارزقهم وأنت خير الوارثين بسر ربنا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ومن أراد أن يتزوج يا الله فسهل زواجهم يسر أمورهم وافتح المبواب التيسير والمعونة والأرزاق والبركة واجعل زواجهما زواجا مباركا محفوفا بالخيرات والبركات وارزق الجميع الذرية الطيبة يا أرحم الراحمين.
ومن يا ربنا مرض منا ومن أهلنا فأنت الشافي وأنت المعافي فاشفنا وعافنا واشف مرضانا عاف مبتلانا ya arhamar rahimin. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan sahibul haj, sahibul bait, sahibul majlis akhina Ustaz Idham Khalid beserta keluarga dan ibu beliau. Semoga Allah berikan kesehatan wal afiat kepada mereka dan inayah dan keberkahan dalam segala urusan mereka, amin. Juga orang tua kita Bapak Haji Sawi Ahmad As-Sawi, semoga Allah berikan kesehatan, panjang umur, kuat iman, diberikan keberkahan pada keturunan dan keluarganya dan segenap para hadirin hadirat, baik laki-laki ataupun wanita ataupun anak-anak. Semoga kita semua dalam inayah riayah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apa yang dicita-citakan, apa yang kita harapkan ketika kita pasang niat, kita datang di majelis, ya, majelis ilmu, majelis zikir, apalagi majelis maulid, di mana di dalamnya ada salawat, ada salam atas kekasih Allah Nabi Muhammad, dan juga doa-doa yang sudah kita baca dan kita aminkan dalam doa maulid tadi. Insya Allah apa yang kita hajatkan Allah beri. Asal kita yakin, asal kita mantap, asal kita terus doa, ya. Sebab terkadang ada hajat-hajat yang Allah terima doa kita, tapi waktunya agak lama. Ada yang sedang, ada yang cepat, ya. Nah, itu semua atas ilmunya Allah, hikmah dari Allah, ya. Ada bahkan dikatakan bahwa orang yang ditunda hajatnya sama Allah itu karena Allah cinta sama dia, karena Allah sayang sama dia, ya. Bagaimana dalam hadis Rasulullah SAW katakan dalam hadis qudsi bahwa jikalau Allah mencintai seorang hamba, ketika hambanya itu sedang berhajat memohon kepada Allah, Allah perintahkan malaikat rezeki, dibilang jangan dulu kasih apa yang dia hajati, tahan dulu, ya. Doanya didengar Allah, Allah senang dengar suaranya, senang modal tadarru'nya, tapi Allah pengen lama mendengarnya, pengen sering mendengarnya, ya. Maka tunda dulu, ya. Nah, itu berarti apa? Pasti ketika ada waktunya tiba, Allah akan memberikan secara betul-betul puas yang mendapatnya, ya. Karena ditunda oleh Allah, karena kecintaan Allah kepadanya, dan pasti Allah akan memberikan lebih daripada apa yang dia minta. Ada hamba-hamba Allah yang tidak disukai sama Allah, mungkin karena hatinya nggak bagus, ya. Ibadah-ibadah tapi hatinya suka benci kepada orang, mulutnya suka nyinyir sama orang dan sebagainya. Ada sifat-sifat batinnya yang kurang bagus bisa jadi, ya. Atau dia durhaka sama orang tua walaupun rajin sholat, rajin ibadah, ya. Atau dia zalim terhadap harta saudaranya, harta waris atau kerabat, ya. Ibadahnya sama Masya Allah, tapi zalimnya Masya Allah, ya, rasa egonya dan sebagainya. Maka ketika berdoa sama Allah, Allah terkadang perintahkan kepada malaikat rezeki, segerakan hajatnya, karena aku tidak ingin mendengar suaranya, ya. Dan sebelum hajatnya diterima, dia doa-doa terus. Allah bilang kasih buruan, saya nggak mau dengar suaranya, ya. Nah, jadi kalau kita punya hajat belum dikasih juga, padahal kita udah sering doa, ya. Pertama kita introspeksi dulu, barangkali kita ada yang kagak beres nih, ya. Ada penghalang-halang daripada doa kita diijabah oleh Allah. Bisa jadi karena kita putusan silaturahim sama keluarga, kita durhaka sama orang tua, ya. Atau kita mendolimi harta orang lain, ya. Atau menelantarkan hak-hak orang yang harus kita perhatikan haknya, baik istri atau kerabat. Nah, kalau kita merasa oh nggak ada, nah, berarti insya Allah Allah ingin memberikan yang besar buat kita, ya. Jadi jangan kecewa, jangan terus. Paling nggak itu berdoa itu adalah ibadah kepada Allah. Doa hiyal ibadah, doa mukhul ibadah. Rasul sampaikan doa itu ibadah. Bahkan Rasul katakan dalam hadis yang lain, doa mukhul ibadah, sum-sumnya, otaknya daripada ibadah adalah doa. Karena dalam sholat, dalam puasa, dalam ngaji kadang kita ibadah, tapi tidak meresapi hakikatnya,
Tapi ketika kita berdoa di situ, umumnya kita merasa gimana? Bahwa kita ini merendah kepada Allah. Kita menyaksikan bahwa kita ini fakir, kita butuh. Kita nggak berdaya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, dan kita percaya dan memohon bahwa Allah yang sanggup memberi kepada kita. Nah, itu intisari ibadah di situ. Ya, harusnya dalam salat kita begitu, yang dalam Quran begitu, dalam sedekah begitu, ya, dalam haji begitu, dan dengan bentuk kefakiran kita. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kalian adalah fuqara ila Allah. Butuh kepada Allah. Tapi kan kenyataannya kita sholat ya sholat, nggak merasa kita betul-betul fakir dalam ibadah kita kepada Allah. Ya, kadang-kadang pengen buru-buru salam aja, pengen buru-buru keluar dari masjid. Ya, mana rasa butuhnya kita ibadah? Mana persepat nikmatnya ibadah? Ya, nah jadi asal doa terus aja terus ya. Perbanyak salawat Nabi, perbanyak la haula wala quwwata billah, perbanyak hasbuna untuk mempercepat doa kita ya. Saya punya teman tuh ada orang alim, orang soleh, orang keturunan orang-orang besar ya. Namanya Habib Alwi Solo. Habib Alwi Al-Hakim, cucunya Sahibul Maulid Simtudur. Cicit ya. Habib Alwi bin Ali bin Ali bin Ali Hakim. Lama dia nikah. Mungkin 11 tahun atau 9 tahun, pengen punya anak jelas ya, pasti itu dia ulama, dicinta sama orang dia luar biasa ya. Dimana dia datang orang cinta karena akhlaknya dari kecil udah ditempat sama orang-orang saleh. Subhanallah, begitu dia dapat anak setelah 9 atau 11 tahun dapat anak kembar laki 2. Masya Allah. Langsung kembar 2 laki ya. Nah, saya istilahnya punya anak 4 semuanya perempuan ya. Ya sama aja, cuma artinya tetap aja kita pengen ada kayak 1 gitu yang laki ya kan. Ya begitu orang deh, punya anak laki pengen perempuan juga ya kan. Nah, bapak-bapak nih bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak ya, anak laki pengen juga dia punya perempuan ya. Sebalikannya begitu, anak laki, anak perempuan, pengen lah. Ya. Orang-orang dulu kan kadang-kadang pengennya laki, mulu bapak-bapak nih, ya. Saya punya teman cerita kemarin, dulu baru berapa hari yang lalu cerita. Saya punya bapak itu punya anak kalau nggak salah 9, 8 laki 1 perempuan, ya. Dia pengennya doa setiap hamil laki. Terakhir si istri bilang, udah deh saya pengen perempuan yang hamil nih, kenapa? Biar ada yang bantu saya di dapur. Nah, sudah, nggak apa-apa kata ya. Benar dapat perempuan. Mungkin karena suaminya rajin ngaji Quran, suka sedekah, jadi keinginannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi insya Allah asal rajin ya. Tapi ya asbabnya boleh juga kita ke dokter, periksa kesehatan kita, ya kan? Saya punya family ada juga, dia nikahnya udah telat, mungkin udah 35 atau 40 kawin sama sepupu saya, ya. Dia bilang nikahnya udah telat, 6 bulan nggak hamil istrinya, langsung dia periksa ke dokter. Ternyata betul ada infeksi, ya di kandungan kemih, sehingga air laki itu ketika melewati mati itu dia punya sel-selnya itu ya. Maka begitu kasih obat antibiotik atau obat ya, langsung hamil, sembuh udah sembuh ya. Jadi kadang-kadang ada sebab yang kecil yang secara zahir kita bisa ke dokter ya ketahuan, selebihnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Orang dulu kadang-kadang pakai cara mancing ya, mancing apa, melihara anak. Apakah ponakan ataupun siapa ya. Insya Allah kalau dia sudah sayang sama anak yang kecil, anak yatim apalagi ya, Allah tahu maksudnya dia ya. Insya Allah ya digenepin sama Allah dapat anak juga ya. Tadi apa lagi yang hajatnya apa lagi tuh? Yang punya anak yang mau kawin ya, yang kawin sudah alhamdulillah sudah berani melangkah, udah ngelamar, itu udah masya Allah deh, udah 2/3 itu
Bukan separuh jalan, udah 2/3 jalan. Ya. Yang repot ini kan jadi masalah orang berani ngelamar apa kagak. Ya. Pacaran. Oh, ibu-ibu orang. Ya udah ngelamar, udah berarti insya Allah. Ya. Orang mau nikah itu dibantu sama Allah rezekinya. Ya. Ada 3 orang yang katanya dibantu sama Allah. Yang pertama orang mau nikah, dibantu sama Allah. Ya. Rezekinya berapa? Ya kerja juga gaji cuma 2 juta sebulan. Gimana ini? Bismillah. Ya, nanti begitu waktunya insya Allah. Dan biasanya juga setelah nikah, asalkan dia ikhtiar, rezeki itu pelan-pelan kebuka. Kadang-kadang langsung ablak rezeki. Ya. Umumnya orang kaya itu setelah nikah. Sedikit orang yang kaya sebelum nikah dibandingkan orang yang setelah nikah baru terbuka. Ya. Jadi istri juga membawa keberkahan. Ya. Nah, apalagi istri yang sholat. Kalau istri yang gagal sholat yang repot. Ya. Terus apalagi tadi? Orang ini bantu rezekinya. Kenapa? Iya. Apalagi? Oh ya, orang yang pertama dibantu sama Allah orang yang mau nikah. Yang kedua mau bangun rumah. Nah itu orang bangun rumah, bisa lah berani ngelangkah aja, berani mulai dah. Udah ada tanah dia bangun fondasi, duit selanjutnya pakai tahu bagaimana. Insya Allah udah berani mau mulai dengan fondasi, insya Allah. Ya. Kebuka pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting rajin sholat, ibadah rapi, insyaallah. Ya. Yang ketiga orang mau pergi haji. Ya. Apalagi zaman dulu orang mau haji kan gampang-gampang aja. Kalau sekarang mau pergi haji kan mesti nunggu. Apalagi musim Covid begini ya. Tapi memang nyata. Ya, istilahnya banyak orang pergi haji itu di luar dugaan. Ya. Kadang dapat rezekinya, ya. Saya punya jamaah Salim tuh di Cakung, orang Banten tinggal di Jakarta. Ya saya dulu kan kasarnya hari Jumat dapat duit, sebenarnya berangkat tuh. Ya berapa 5 juta ya kan kebetulan dia dapat rezeki nomplok atau bagaimana, dijual tanah bagaimana ya. Saya punya ada satu orang sesepuh deh di desa sana di Malang, cerita sama saya. Dia ini ulama di sana, orang ahli ibadah zaman dulu udah meninggal. Mungkin kalau ada sekarang usianya 105 kali kalau ada. Ya. Meninggal usia 99 apa 98. Dia bilang, saya ini tiap kali orang di kampung dia pergi haji atau sekelilingnya kan pasti diundang ya untuk tasyakuran, baca ratib, yasin ya. Suruh ceramah bertahun-tahun begitu, sedangkan ekonomi memang pas-pasan. Tapi yang namanya orang Islam, ahli ibadah, ngerti ilmu agama kan pasti dia rindu kepada Allah, pengen haji juga ya. Sampai sekali waktu dia udah nggak tahan ngomong di depan majelis ketika ceramah, doakan bapak-bapak tahun ini insya Allah saya pergi haji. Ya, orang itu ngomong gitu. Ada duit kayak ada. Saya saking udah pengennya hadir. Doakan saya insya Allah tahun ini pergi haji. Ya, itu bukan dibuat-buat, memang dari hati. Tiap tahun ceramah haji. Ini apa lagi? Subhanallah. Nanti orang-orang jamaah Haji Salimnya orang ini semua datang. Ustaz, Yai, bener pengen haji. Ini saya kasih uang nih buat bantu-bantu. Ya. Akhirnya dari amplop-amplop itu cukup buat berangkat haji. Ini semuanya rezeki dari Allah, caranya beda-beda ya. Ada yang jual tanah, ada yang warisan, ada yang diajak orang pergi haji ya. Panggilan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang di Makkah itu katanya ada yang setiap kali musim haji dia pergi keluar Makkah. Orang pada pengen ke Solo dia keluar Makkah. Ada yang liburan ke Eropa, ada yang ke Amerika. Ya. Nah ini kan kasarnya memang Allah nggak pengen. Bayangin dia bisa pergi haji tiap tahun, dia pergi liburan, rumahnya dikontrakin buat orang pergi haji. Kalau luar daerah.
Hasilnya makanya kalau kita ini punya cita-cita pengen pergi haji, punya rumah, mumpung masih muda, nyicil doa. Paham? Yang muda-muda belum kawin ya, atau baru kawin, nyicil doa dari sekarang. Ya Allah, sampaikan saya pergi haji. Ya kan? Umpamanya orang rata-rata pergi haji umur 40, 50 lah, dari sekarang doa 20 tahun masa kagak diterima. Ya kan? Yang pengen punya rumah bagus, doa. Yang pengen keturunan jadi anak-anak yang kiai, yang jadi ulama, jadi soleh, doa. Mumpung belum kawin atau baru kawin. Ya, nanti Allah yang atur itu dengan sebab doa-doa kita, Allah atur, Allah arahkan. Ada orang ini apa? Jodoh yang soleh, anak yang soleh, ya. Ini gratis-gratis aja ini doa, ya. Tapi kadang-kadang orang kagak tergerak untuk minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kemudian untuk masalah keluhan ibu-ibu supaya nggak kemalaman, emang kadang nih penyakitnya saya emang kelamaan ngomong, ya. Itu penyakit saya lah, ya. Tapi gimana emang kalau ngajar kitab ini susah, ya. Setengah jam bagi saya itu hampir mustahil. Sebulan sekali, seminggu sekali aja susah. Ya. Kecuali yang poinnya ngajar Safina itu kita masih bisa tuh, karena poin-poinnya aja langsung di situ. Itu pun kadang kita butuh 45 menit. Tapi masih bisa, itu pun susah. Artinya betul-betul kita upayakan. Nah, kalau ngaji kita kayak gini, ya Allah, satu pasalnya aja kadang butuh berapa minggu ini. Ya, lah kita sebulan sekali. Satu pasal kadang 3 bulan dulu hatam. Ya. Nah, cuma kalau bisa memang ada jam biar kita bisa lihat. Kebetulan saya nggak bawa HP ya. Nah itu 9, 15. Ibu-ibu pengen nih jam berapa, Bu? Jam 11 atau jam 10? Nah, Tengah 10 udah pas ya? nah 10 mah kecepatan bagi saya. Jam 10. Bukannya saya kagak mau, cuma ngomongnya kagak keluar ini. Karena saya anak-anak muda ini yang pada selatan datangnya, jadi Bukan, memang artinya kita kan maulid, kita ada pembukaan dan sebagainya ya. Wajar. Tapi intinya ibu-ibu ingat, saya ingatkan lagi, kalau suami kagak ngasih izin atau yang belum kawin bapaknya kagak ngasih, emang kagak boleh. Mau jam 7 kan, mau jam 8 kagak boleh hadir. Iya, ajak suaminya juga. Tapi kalau kasih izin gimana pengajiannya kelar jam gini? Kalau dia rela kan enak, ya. Tapi kalau banyak enggak ya, emang itu yang wajib. Ini kan sunnah ini. Ini kan kita hadir pengajian sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan pengajian kitab daripada kitab Syama'ilun Nabi Muhammad SAW sampai kepada pembahasan tentang apa? Bulan kemarin tentang apa nih? Tentang nama-nama Nabi atau tentang nama ya? Tentang rupa Nabi belum ya? Pasal pertama sekarang fi jamali surati, tentang indahnya, tampannya, bagusnya rupa Nabi Muhammad SAW. Rupa di sini bukan hanya muka ya, tapi susunan tubuh semuanya. Kadang-kadang ada orang ganteng, tapi ya pendek orangnya. Ya, ada orang cantik, tapi pincang. Ya, nah ini secara utuh keseluruhan tuh ya. Ada di Nabi Muhammad. Kalau Nabi Mawahib dalam kitab Mawahib Dunia. I'lam disebut dinukil di sini, i'lam ketahuilah anna min tamamil iman bihi sallallahu alaihi wasallam, bahwa di antara kesempurnaan iman kita kepada Nabi kita Muhammad, ya kan, iman kita kepada Allah, iman kita kepada Muhammad, iman kita kepada para rasul, iman kita kepada malaikat, iman kita kepada kitab-kitab, ya, yaumil akhir, rukun iman. Nah ini yang keduanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan di antara kesempurnaan iman kita kepada Rasulullah, iman bahwa kita harus meyakini. Iman itu tasdik, mempercayai, meyakini dengan hati, dengan sungguh. Bi anna Allah, bahwasanya Allah menjadikan rupa tubuh Nabi Muhammad dalam satu bentuk yang belum pernah muncul seperti Nabi Muhammad sebelumnya ataupun sesudahnya manusia siapapun juga. Artinya tidak ada manusia sebelum Nabi atau sudah Nabi yang sama dengan Nabi Muhammad dalam rupanya. Kita nggak bicarakan akhlaknya atau ketinggian derajatnya, dalam rupanya.
yang lebih tampan, yang lebih indah, yang lebih wibawa, lebih sempurna proporsi tubuhnya, jarinya, tangannya, rambutnya, giginya, hidungnya, matanya, pipinya, punggungnya, rambutnya. Tidak ada manusia sebelum Nabi Muhammad dari sejak Nabi Adam yang menyamai Nabi Muhammad ataupun sesudah. Nabi Yusuf dikatakan qat'atiya syatrul husn. Nabi Yusuf itu diberikan oleh Allah separuh ketampanan manusia. Separuh, artinya manusia keindahannya, kecantikannya, andaikan dikumpulkan ada pada sosok Sayyidina Yusuf alaihissalam. Tapi Nabi kita Muhammad qat'atiyal husn kulluh, diberikan ketampanan, keindahan, kesempurnaan tubuh 100%. Jadi Nabi Yusuf itu baru separuhnya, Nabi Muhammad 100%. Lantas bagaimana kok cerita sampai Siti Zuleha dan para wanita teman-teman sampai terpesona, tergoda, terfitnah, fitnah di sini tergoda. Sedangkan tidak ada riwayat bahwa para wanita di zaman Nabi Muhammad tergoda kepada Nabi Muhammad. Di sini bukan berarti Nabi Yusuf lebih ganteng, lebih hebat, tidak. Tapi Nabi Muhammad SAW pertama, nur nubuahnya itu begitu dahsyat sehingga orang gentar ketika melihat Nabi Muhammad. Ya, wibawanya begitu hebat sehingga hati orang, jangankan wanita, laki-laki aja gentar. Sampai sahabat-sahabat mengatakan bahwa kami ini tidak pernah puas melihat mandang wajah Nabi Muhammad. Dalam arti nggak bisa mandang lama-lama, baru nengok sedikit langsung nunduk. Sehingga kami kalau ditanya bagaimana tentang detil-detil wajah Nabi Muhammad nggak sanggup sahabat. Itu satu. Ya. Makanya riwayat-riwayat yang ada tentang wajah Nabi Muhammad nanti disebutin di sini sebagian. Itu umumnya sahabat-sahabat kecil yang melihat Nabi Muhammad. Sayyidina Ali yang memang dari kecil dipiara di rumah. Dari umur 7 tahun dipiara Nabi Muhammad. Ya, minta kepada pamannya Abu Thalib karena pada saat itu lagi musim susah, ekonominya lagi susah. Rasulullah meringankan bebannya, ambil Ali bin Abi Thalib dipiara. Sampai dijarah Nabi Muhammad SAW, sampai dinikahkan dengan Siti Fatimah. Banyak riwayat bahwa Rasulullah mukanya begini, badannya begini. Atau dari Hindun bin binti Khadijah. Ya. Siti Khadijah ini kan janda ketika nikah Rasulullah, punya anak. Ya, namanya Hindun. Hindun itu bisa nama laki, bisa nama perempuan, tapi sini laki. Jadi anak tirinya Nabi Muhammad. Ya, nanti juga meriwayatkan. Ya, saya lupa Siti Khadijah anaknya 2 apa 1 dari suaminya sebelumnya. Kan nikah 2 kali sebelum kepada Nabi Muhammad yang ketiga kali. Ya. Itu Rebib, anak tiri Rasulullah SAW. Ya. Nah, itu meriwayatkan. Dia mukmin, dia muslim, sahabat. Ya. Kemudian siapa lagi sahabat? Biasanya kecil-kecil kemudian tumbuh dewasa, itu yang mencerita. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa ketampanan dan keindahan Nabi Muhammad tidak semuanya diungkap kepada sahabat. Allah tutupi sebagian. Kenapa? Gak kuat. Kalau ditampakkan seluruhnya gak kuat mata manusia memandang. Padahal sahabatnya orang-orang pilihan Allah yang imannya tuh, kokohnya jiwanya itu beda. Memang Allah kuatkan lebih daripada kita. Ya. Tapi itu pun masih Allah tutupi sebagian daripada apa yang Allah bentuk pada diri Nabi Muhammad, baik itu zahirnya ataupun batinnya. Ya. Jadi memang kenapa nanti disebutkan ya oleh Al-Imam Al-Qurtubi ya dalam kitab lam yadhhar lana tamamu husni, tidak nampak bagi kita kesempurnaan indahnya tampannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'annahu law dhahara lana, sesungguhnya dikarenakan kalau nampak kepada kita kesempurnaan indahnya Allah ciptakan Nabi Muhammad, lama tagat ta'yununa, tidak akan sanggup mata kita memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Manusia ini kadang-kadang kalau melihat sesuatu yang betul-betul luar biasa, kadang-kadang nanar matanya. Otaknya pun bisa goyang. Ya. Pokoknya ada orang lihat tabrakan atau ada orang terkapar berdarah-darah. Ya, kadang-kadang kita ngelihat tuh goyang udah. Matanya tuh nanar. Ya, enggak kuat.
Kadang ada yang pingsan, ada yang kayak hilang akal sebentar, ya nggak kuat ya. Ya. Itu keindahan Nabi Muhammad SAW memang ditutup oleh Allah supaya manusia. Nanti di alam akhirat atau di alam barzah itu baru dalam kehidupan yang berbeda nampak semua. Ya. Akan kalau di kalangan kaum tasawuf itu para wali-wali yang mereka ini banyak dari wali-wali itu yang bisa melihat ruhaninya Nabi Muhammad SAW secara ya Allah, secara bukan dalam keadaan tidur. Wali-wali yang sudah jiwanya bercahaya, ruhnya kuat, bisa memandang ruh Nabi Muhammad dalam kehidupan barzakh. Ya, katakan seandainya ada seorang yang diberikan kekuatan jiwa, keberanian 40 macan, 40 singa, punya hati kayak 40 macan. Kemudian nampak ya ruh Nabi Muhammad dalam bentuk yang sesungguhnya di alam barzakh, niscaya orang itu akan jatuh. Tak sanggup. Makin dahsyat cahaya kenabian, ya, dan wibawa Nabi Muhammad sehingga orang yang punya jiwa keberanian 40 macan aja akan jatuh. Ya. Tapi kalau para wali-wali memang Allah punya kekuatan. Ya. Itu baru mereka yang nggak ketemu sama Nabi Muhammad. Tapi sahabat lain lagi, makhluk yang lebih tinggi lagi. Mereka bisa melihat Nabi Muhammad dalam bentuk kehidupan zahirnya, walaupun itu pun sudah ditutup oleh Allah sebagian. Ya. Makanya Nabi Musa pun ketika minta untuk bisa memandang zat Allah, Allah tunjukkan pada Jabal, kalau gunung bisa melihat, sanggup, nggak hancur, kau bisa melihat. Artinya para nabi diberikan kekuatan. Tapi ternyata begitu Allah bertajalli kepada gunung, gunung itu hancur pun Nabi Musa pun pingsan. Kemudian minta maaf, minta ampun, meminta sesuatu yang dia nggak pernah. Rasulullah SAW diberikan kekuatan sehingga dalam Mi'raj memandang zat Allah tanpa di mana, tanpa bagaimana, tanpa bisa dibayangkan. Ya. Nah, tapi nanti di penduduk surga, orang-orang mukmin di surga diberikan kekuatan. Mereka bisa memandang zat Allah, bisa memandang berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Berkata Al-Imam Al-Busiri, pengarang Burdah, ya, فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحزن في غير منقسم. Dan dialah Rasulullah yang telah sempurna surahnya, rupa zahirnya dan batin. Thumma istafahu, sempurna zahirnya dan batinnya, sifatnya, kemudian Allah pilih sebagai Habibullah Bari'un nasani, oleh Allah sang pencipta manusia. Munazzahun an syarikin fi mahasini. Beliau ini enggak ada satupun manusia yang serikat, artinya yang sama, menyerupai Nabi dalam keindahannya. Apapun juga keindahan Nabi Muhammad, baik wajahnya atau apanya, ya, atau sifatnya. Fajauharul husni fi ghairakan mungkasimi, seumpama satu buah permata, ya, permata intan yang paling besar, yang paling indah, yang paling jernih, yang paling gemerlap, yang nggak ada permata yang sama itu, ya, cuma satu-satunya. Ghaira mungkasimi, nggak ada lagi yang kedua. Ya. Kalau batu-batu yang lain kadang-kadang ada nih tandingannya banyak. Ya, ada yang lebih cakep, ada yang sama, ada yang beda-beda tipis. Ya. Tapi kalau batu-batu intan yang memang istimewa itu, ya, yang sudah dikating apalagi itu, ya, yang sudah dipotong, ya, yang sisi-sisinya gemerlap, ya, itu pun dilihat dari kejernihan. Ada kotorannya nggak dilihat, kok nggak ada jernih. Kalau istilah orang tukang batu bilang flawless, nggak ada cacatnya, ya. Kemudian warnanya macam-macam, ya. Bahkan yang berlian tuh ada yang warna pink, ada yang biru, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang jernih, nggak punya warna, ya. Alhasil permata yang nggak ada tandingan. Ini perumpamaan buat Nabi kita Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW hasan begitu juga. Jasmani Rasulullah pun badan Nabi Muhammad sangat indah. Ya. Ini banyak riwayat, bukan satu perawi aja.
Diriwayatkan ada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bil-tawil al-ba'in. Rasulullah ini, dan Anas bin Malik kan dari umur 10 tahun ya khidmat sama Nabi Muhammad. Ketika hijrah ke Madinah, ibunya nganterin anaknya Anas masih kecil umur 10 tahun. Ya Rasulullah, ini anak saya ini Anas cerdas, biarkan dia khidmat sama kamu ya Rasulullah. Rasulullah terima. Ya, sering disuruh Rasulullah banyak nganterin barang atau belanja apa ataupun memanggil sahabat ya. Anas bin Malik umur 10 sampai 20 didoain sama Nabi Muhammad. Ibunya datang lagi ya Rasulullah udah khidmat, doakan ya khadimmu ya Rasulullah Anas ini, doakan. Hanya ibu saya anak kan. Rasulullah doakan dengan 3 atau 4 doa. Ya Allah, panjangkan umurnya, banyakkan rezekinya, banyakkan keturunannya, masukkan dia surga. Lengkap, panjang umur, banyak keturunan, banyak harta, masuk surga. Ya, ini berkat khidmat sama Nabi Muhammad 10 tahun. Rasulullah wafat, Anas sudah umur 20 tuh. Atas ini Anas bin Malik, doa Nabi Muhammad ini Allah ijabahkan. Saya ini punya anak dan cucu begitu banyak, sampai ketika ada wabah taun, banyak kolera, ya, bukan wabah COVID, bukan. Ya. Kalau wabah COVID kan kemungkinan sembuhnya lebih tinggi ya. Ini kolera, kadang-kadang hitungan sehari atau berapa hari mati tuh orang, yang sembuh jarang. Ya. Zaman dulu, kalau sekarang udah ada obatnya. Saya nguburin anak cucu saya dengan tangan saya sendiri, masuk ke liang lahat, itu 70 anak cucunya yang dia masuk. Itu yang meninggal, apalagi masih hidup, ya, atau meninggal normal. Kasih panjang umur sampai 100 tahun. Punya harta kebun korma yang begitu luas. Orang nelayan kormanya panen setahun sekali. Korma saya setahun 2 kali kepanen. Setahun 2 kali panen. Panen orang mana setahun sekali korma di mana-mana. Ini 2 kali. Berkat doa Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian tinggal satu apa? Masuk surga aja belum. Yang belum mati. Apa baru. Ya. Itu sahabat Anas bin. Sampai ada kisah nih. Sayyidina Anas bin Malik ini ketika tinggal di Basrah di Irak, ya, dari Kufah. Rasulullah wafat, sahabat-sahabat sudah banyak yang meninggal, dia udah tua. Tiap mau musim Ramadan keluar pada mau lihat hilal. Lihat hilal dan saya melihat tuh hilal bulan, yang lain pada melihat mana itu. Sang Qadhi itu orang ulama besar, mana? Ada yang lihat. Dilihat Anas bin Malik, ternyata ada uban melengkung di sini. Tutupin matanya di depan, uban putih. Hilal kan kecil. Dicomot. Coba lihat lagi ada nggak? Nggak ada. Ini uban itu. Nanti saking tuanya dia. Kata Anas bin Malik, kan Rasulullah SAW Rasulullah itu tidak jangkung. Sedang rata-rata agak tinggi sedikit, tapi tidak jauh. Wala bil qasir, tidak juga pendek. Wala bil abyad al ahmaq, tidak juga putih meletak. Ya, putih yang kagak ada warna lain tuh putih kayak orang bule gitu. Tidak. Wala bil adam, tidak juga coklat kayak kita orang Indonesia. Wala bil ja'd, tidak juga keriting kayak orang Afrika. Wala bis sabat, tidak juga lurus kayak orang Cina. Ya, orang kita Indonesia juga banyak yang lurus ya, tapi masih ada yang punya ika, ada yang keritan dikit-dikit ya. Walaupun umumnya orang-orang kita juga lurus. Ya. Tapi kalau Cina itu udah lurus semuanya, perasaan itu. Ya. Kalau orang Afrika keriting semua. Jadi yang tengah-tengah dah. Ya. Jadi tidak amhak, putih yang sangat-sangat putih yang tidak ada warna merah-merahnya, ya kayak orang bule. Nah, itu tidak. Rasulullah putih bercampur kemerah. Wan Adam yang tadi dikatakan Rasulullah tidak putih juga tidak coklat. Adam asmar, ya kuning coklat lah, gitu ya. Coklat sawo deh, ya sawo matang orang. Asal yang sawo busuk aja. Tidak juga keriting yang melengkung-melengkung itu kayak orang Afrika, ya.
Dan Rasulullah SAW rajilan marbu'an, bahwa Rasulullah rambutnya itu ikal. Jadi lurus tapi ada keriting sedikit ujungnya ikal ya. Marbu'an itu artinya sedang antara orang jangkung dan orang pendek, tengah-tengah, agak lebih condong sedikit ke arah jangkung sedikit, tinggi sedikit. Ba'ida ma bainal mankibain, antara dua bahunya itu lebar. Ya. Ada orang kan kayak kita bahunya biasa, ya. Tapi ada orang yang bahunya lebar, kok gagah. Ya. Azim al-jummat ila syahmati udhun, rambutnya itu tebal sampai bawah kuping. Tapi ada riwayat sampai ke bahu. Ada riwayat sampai setengah kuping. Ya namanya orang punya rambut kan beda-beda. Ya kan? Kita aja kadang-kadang kalau lama pakai tukang cukur, males nunda-nunda ya sampai ke bawah. Ini juga panjang ya. Nah, Rasulullah sering antara pundak dengan kuping, ya di bawah anak kuping atau sekali-sekali di sampai bawah. Cuma dirawat, ya jangan kita gondrong-gondrong tapi kayak preman. Ya, makanya dikatakan Al Habib Abdullah Haddad Shahibur Ratib itu beliau mengerjakan semua sunnah Nabi Muhammad yang ada dalam kitab-kitab hadis. Tinggal satu aja, yaitu miara rambut sampai bahu. Kenapa? Udah menjadi ciri orang-orang kagak beres, preman, penjahat, orang kagak sholat, ya. Jadi beliau tinggalkan itu. Tapi ketika beliau sudah sepuh, udah sakit-sakitan di kasur sebelum meninggal, rambutnya panjang sampai ke bahu. Ya, jadi semua sunnah Nabi yang beliau tahu dari kitab sudah beliau praktek. Kemudian, ya jadi artinya kadang ada syiar-syiar yang dulu di zaman dulu tidak apa-apa atau pernah dikerjakan Nabi, tapi sekarang udah menjadi syiar orang-orang yang menyimpang, ya kita boleh tinggalin. Ya, orang-orang Syiah pakai sorbannya hitam. Ada riwayat Nabi Muhammad pakai sorban hitam. Sayyidina Ali pakai sorban hitam ada. Sahabat yang lain juga ada yang pakai sorban hitam. Ya. Tapi sudah sekarang ini udah menjadi syiar, ciri orang Syiah. Seperti pikiran ulama-ulamanya ya. Bagi kita paham Syiah itu kayak paham yang melenceng dan sesat. Ya, maka jangan kita tiru cara mereka. Walaupun hanya pakaian. Ya. Gitu juga cara Wahabi di Saudi, mana ulamanya orang-orang sana pakai penutup kepala tuh kayak selendang di kepala tutupin yang merah-merah ya. Tahu nggak? Namanya gutroh. Ya. Mereka nggak pakai sorban imamah kayak begini, padahal ini sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Mereka senangnya pakai itu. Ya. Nah ini kadang-kadang orang kita pergi haji pulang-pulang pakai gitu. Kadang-kadang buat Jumatan dipakai begitu. Pakai ikal, tahu ikal? Hah? Yang kayak kabel itu ngelilitin kepala. Nah, itu gitu juga. Itu juga bukan pakaian Nabi Muhammad. Pakaian orang Bedui itu. Orang Bedui. Ya, itu gunanya juga buat orang banyak lagi pergi di padang pasir, naik onta. Nah, ontanya itu kadang kalau nggak ada pohon buat ikat, tinggal dicopotin aja igalnya itu, taruh di dengkulnya onta, agak bergerak dia. Ya. Nanti kalau mau jalan lepas lagi, baru taruh kepala dia buat ikat gutroh. Ya. Nah, kadang ulama orang-orang kita pergi haji ditiru. Sunnahnya pakai sorban, pakai imamah, ya, pakai rida selendang di pundak, pakai sorban, pakai jubah. Tapi begitu memang fahamnya Wahabi bukan faham Ahlussunnah, ya mereka seolah-olah dipalingkan dari memakai sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Artinya kita memakai gutroh juga boleh, tapi ya jangan yang warna merah-merah kotak-kotak lah. Yang putih polos atau warna lain, jangan warna yang sama dengan cirinya mereka. Ya. Kalau perlu ngaji itu ngaji Quran, jangan kita niru gayanya mereka dah. Ya. Pokoknya siapa Sudes kan cara lagunya begitu tuh. Tapi dia datang ke Indonesia, kita dibidah-bidahin sama dia. Yang maulid, yang apa, yang dia beda itu dia. Datang ke Indonesia berapa tahun yang lalu. Masuk koran majalah. Fatwanya bikin kaget orang juga. Kita pada kagum sama dia. Gimana dia? Kita disesatin. Makanya saya kadang-kadang kalau lagi dengar orang imam
niru lagunya dia kagak enak, kagak nyaman. Yang lagu yang lain kan banyak tuh. Ya. Amar dah. Amar. Kita aja pakai. Kalau yang syurem ya masih enak tuh yang syurem. Ya. Putih yang paling disenangi Rasul. Bukan hanya imamah, semua pakaian Rasulullah sebenarnya putih. Inna min khairi libasikum al-bid. Fakaffinu bihi mautakum. Umumnya pakaian kalian yang paling bagus adalah yang warna putih. Maka Rasul perintahkan kafan mayat juga kalau bisa putih. Walaupun boleh sebenarnya. Adanya kagak yang putih, adanya apa hitam kayak hijau. Ya udah yang penting nutupin mayat ya. Tapi kalau bisa putih itu yang terbaik ya. Rasulullah punya sorban hijau, sorban di kepala, punya hitam, punya putih. Sayyidina Jibril dan para malaikat itu dikatakan ketika hadir perang Badar mereka pakai sorban kuning. Ya. Jadi boleh-boleh aja kita pakai. Yang penting jangan yang jadi ciri orang-orang paham yang bukan golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Karena Rasulullah SAW syathanal kafain, bahwa tapak tangan Rasulullah itu tebal, kaki juga tebal. Ya, ada orang kan tapak tangannya kurus atau tipis, ya. Rasulullah tebal. Bakhamar ras, kepalanya besar. Kepala yang besar menunjukkan orang cerdas biasa. Ya. Lihat Habibie itu, ya Allah kepalanya gede, ya, cerdas. Bakhamal karadis, tulang-tulang persendiannya juga besar. Ya, tentu orang laki-laki yang itu ya seterak lah, kekar buat perang, buat apa ya kan? Tawilul masrubah. Idza masya takaffa takaffuan, kalau berjalan itu takaffa takaffuan artinya cepat. Ya. Seperti bukan begitu. Seperti perahu berjalan kiri kanan tuh. Kalau perahu kan lagi menembus otak ya, seperti begitu. Seolah-olah orang lagi turun dari tanah yang di atas menuju ke bawah. Nah, jadi cepat. Wasabab ya ka'annama yanhattu min sabab, dalam oleh dikatakan wa idza masya fa ka'annama yanhattu min sabab, kata Habib Ali. Kalau berjalan seolah-olah beliau sedang turun dari tempat yang tinggi ke bawah. Ya. Padahal tanahnya datar, tapi seperti begitu ya. Sehingga sahabat pun kadang-kadang mau ngikutin Nabi Muhammad mesti setengah lari kadang-kadang kalau Rasul lagi jalan. Ya, kalau Rasul jalan biasa aja, sahabat mesti agak cepat gitu supaya dia jalan. Ya, seolah-olah bumi itu dilipat buat Rasulullah SAW. Ya, saya punya guru tuh, Habib Umar bin Hafid begitu juga tuh kalau di jalan. Kita pas lagi mau ziarah kadang-kadang jalan kaki lama, beliau jalannya kita mesti setengah lari kadang jalan. Ya. Menunjukkan arti orang yang bukan pemalas, ya kan? Kadang ada orang jalannya ya nyeret bahkan kadang-kadang ya, lemes, santai, ya, kayak onta lagi jalan santai. Ya, ambil oleh kiri kanan, nengok kiri, nengok kanan, kayak kipas angin. Sebenarnya ada hewan-hewan yang jalannya itu bagus, seperti kucing jalannya anggun. Ya, saya punya satu ulama, kita jalan kalau hadir sholat Jumat ya disuruh kita jangan terburu-buru, tapi jalan yang bagus yang anggun, tidak tergesa-gesa. Seperti dikatakan seperti kucing, jalannya kan anggun. Asal jangan ada anjing aja di belakang. Bagaimana tadi kita? Kalau berjalan cepat. Bahkan Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain, ja'dan, rambutnya itu ikal. Walam yakun bil mutahham. Wala bil mukalzam. Rasulullah itu tidaklah wajahnya bundar. Ya. Tapi ada sedikit bundernya, tapi oval lah gitu. Ya. Bukan oval-oval banget gitu, ya. Tapi
ada sedikit bundar sedikit aja, tapi bukan bundar bulat begitu, tidak. Ya. Warna kali ya. Saya tuh Kadang-kadang sahabat menyerupai Rasulullah seperti matahari, seperti bulan, tapi jangan difahami bahwa itu seperti bulatan. Ya, orang kan ada orang mukanya bulat, ya. Tidak. Rasulullah ada sedikit bulat, tapi bukan bulat. Ya. Waka Nabi wajib tadbir. Nah ini di wajahnya ada sedikit kebunderan, ya, tapi tidak bundar. Abyad musyarrah, putihnya itu bercampur dengan warna merah. Terutama di anggota tubuh yang terbuka karena matahari. Ada ajal ainin, matanya itu ad'aj. Ad'aj itu artinya hitam-hitamnya matanya sangat hitam. Ya, ada orang yang coklat, ada yang hitam, tapi ini hitam banget, hitam-hitamnya. Dan matanya itu belok lebar, besar. Ya, nah, sipit. Kemudian putihnya itu, putih-putihnya mata itu agak bercampur warna kemerahan, rata. Itu kalau bagi orang Arab bagus. Itu dianggap suatu syahamah, sifat kejantanan. Matanya seperti ada warna-warna merah, ya. Kalau kita kadang-kadang kita lihat ada yang merah, cuma merahnya karena ada apa, luka atau ada apa, ya kan? Ya. Jadi seperti mengkilap gitu, ya. Putih yang bercampur dengan warna merah. Dan itu disebutkan dalam kitab-kitab Taurat atau Injil tentang Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, sifat-sifatnya rinci. Hidungnya bagaimana, matanya ada warna-warna merah, ya kan? Ahdabal ashfaq, bulu matanya itu lebat, lentik dan lebat, sehingga kadang-kadang seperti terlihat seperti kayak apa ya, kayak semak saling masuk satu sama yang lain begitu. Ya, saking lebatnya. Jadi lul musyashwal katid, tulang-tulang pundaknya itu besar, ajrat, tapi punggungnya itu tidak berbulu, dadanya pun tidak berbulu, hanya dari dada itu ada seperti satu tongkat tipis bulu dari dada sampai ke pusat. Selebihnya tidak ada bulu di kiri kanannya Nabi Muhammad. Ya. Kalau kita kadang-kadang ada yang punya bulu tapi merata gitu, ya, banyak melebar walaupun kagak lebat. Ada yang lebat banget tuh, ya, orang barat. Ada yang bahkan punggungnya itu berbulu. Punggung orang-orang barat, sebagian orang Arab tuh punggungnya berbulu. Ya. Rasulullah tidak, hanya dadanya itu seperti satu tongkat tipis di dadanya sampai ke pusat. Dalam Rasul Syaikhul Kafir kadin idza masya, kalau beliau berjalan taqallaq, berjalan cepat seolah-olah turun dari tempat yang tinggi. Wa idza iltafata ma'an, kalau lagi menoleh, umpamanya dipanggil, ya Rasulullah. Rasulullah menoleh bukan dengan muka, tapi seluruh badannya berputar menghadap orang yang manggil. Nah, itu kan penghormatan adab yang luar biasa, ya. Nah, kita kagak ada yang begitu. Panggil noleh, enggak perlu. Ya. Terus kalau lagi menunjuk sesuatu, mengisyaratkan sesuatu dengan semua jarinya, ya, semua jarinya ini terbuka. Menunjuk. Kalau kita kan dengan telunjuk. Kalau orang Jawa pakai jempol, dibalikinnya. Rasulullah dengan seluruh tangan. Mana yang lebih afdol? 1 jari atau 5 jari? Ya. Baina katifi khataman nubuwah, di antara 2 pundak Rasulullah, 2 tali yang tulang belikat Rasulullah di belakang punggung itu ada stempel kenabian, khatam nubuwah. Semua nabi itu ada khatamnya, ada stempel. Cuma kalau para nabi itu semuanya umpamanya di sebelah kanan, Rasulullah sebelah kiri, atau kebalikannya, para nabi semuanya stempelnya sebelah kiri, Rasulullah di sebelah kanan. Bentuknya itu seperti daging tumbuh yang seperti telur merpati. Maksudnya sebesar itu, agak bulat, sekelilingnya ada bulu-bulu dan bercahaya. Ya, itu di stempel. Makanya Sayyidina Salman Al-Farisi ini sahabat Rasulullah yang dari negeri Persia, negeri Iran. Ya, orang Persia ini menyembah berhala. Maaf, bukan berhala, api. Bapaknya Salman ini termasuk tokoh agama. Dia yang menjaga api sembahan mereka itu jangan sampai padam.
Jadi suatu kemuliaan katanya pangkat tersebut. Jadi kasarnya tuh api yang disembah ya disiapin terus kayu bakarnya, ya kan? Dikipas kalau memang udah mau padam, kayu. Pokoknya 24 jam nggak boleh mati. Kenapa ini Tuhan mereka? Ya. Nah, bahkan ada api-api yang di versi itu yang 1000 tahun tidak pernah padam, bayangin. 1000 tahun dijaga. Bukan yang kayak di gas di mana tuh daerah mana bocor ya, bukan. Api dari kayu cuma dijaga 1000 tahun mereka. Ya, Tuhannya mereka Majusi. Nah ini tentu ada api-api yang lain yang dipiara oleh yang punya kampung-kampung, daerah-daerah tertentu ya. Nah Salman Al-Farisi ini sahabat anak yang sangat disayang sama bapak. Sampai kasarnya kagak pernah keluar rumah. Sedangkan bapaknya orang kaya punya kebun. Jadi kalau dia lagi ngontrol kebun, ya buru-buru balik. Sayang sama anak. Kayak ibu-ibu ya. Ibu-ibu dulu, kalau ibu sekarang masih cuek kadang-kadang. Sekali waktu sekali waktu ayahnya sedang sibuk dalam urusan yang lain, menyuruh Salman, ya Salman, saya lagi sibuk. Sekarang coba kau lihat ya, kebun-kebun saya, ya. Tapi jangan lama-lama. Sungguh kalau kamu lama-lama ini saya khawatir, ya. Sungguh harta saya ini nggak ada apa-apanya dibandingkan kamu. Ya, kalau kamu kenapa-napa itu bagi saya itu lebih daripada hilangnya harta saya semuanya. Ya. Berangkatlah Salman Al-Farisi. Ya, dia tahu lah kebun bapaknya. Nah, di tengah perjalanan dia melewati satu gereja. Orang Nasrani sedang beribadah berdoa di situ. Ya. Nah, mungkin ibadahnya orang Kristen zaman dulu berbeda dengan teman-teman kita ya. Karena zaman dulu itu terkadang masih ada ajaran-ajaran Islam Kristen yang benar, yang tersisa daripada ajaran Nabi Isa. Macam-macam sekte. Ya. Atau masih sedikit ada lebih banyak kebenarannya daripada pemalsuan-pemalsuannya. Ya. Maksudnya dirubah-rubah kan. Gitu melihat apa ini? Kan dia nengok ke situ, dilihat sungguh agama mereka ini lebih bagus dari agama saya yang bagus. Maka asyik dia lihat di situ sampai sore. Sampai bapaknya khawatir, akhirnya dia pulang. Kemana aja kamu? Ya bapak, tadi saya keluar, lewat di satu tempat ibadah. Di situ ada orang-orang Nasrani ibadah gini-gini. Agama mereka lebih bagus daripada agama kita. Bapaknya bilang, tidak, agama kita lebih bagus. Tidak, ini lebih bagus. Akhirnya bapaknya ngurung masih anak itu, ya, ngurung diikat bahkan pakai entah pakai tali atau pakai belenggu ya, pokoknya sampai keluar rumah, di rumah aja. Sampai Salman Al-Farisi, namanya anak masih dalam fitrah kan, tumbuh. Dia mungkin lewat jendela nanya-nanya sama orang yang lewat, ya kan. Ketika ada rombongan orang dari asing pergi kafilah ke negeri mereka, dia buru-buru kabur, lepasin katanya keluar rumah, nyamperin, ya, sambil mengatakan di mana tempatnya agama kalian pusatnya? Oh di mana, di Damaskus. Antar saya ke sana, nih saya punya harta beberapa, antar, ya. Berangkatlah, ikut sampai ke Damaskus, nyari mana gereja di sana. Maka dia datang kepada pemimpin gereja, pendetanya, saya mau khidmat di sini. Saya mau ikut ibadah bersama kamu, ya. Orang mau khidmat gratis lagi. Ya udah silakan, kata pendetanya. Ternyata pendetanya pendeta korup. Ya, kalau ceramah ngajarin orang sedekah, nanti duitnya disimpan buat dia. Ya. Benci banget Salman Al-Farisi, wah gak bener nih orang nih. Tapi dia khidmat tetap. Sampai meninggal itu pendeta. Begitu meninggal, masyarakat penduduk Kristen langsung ya hormati. Dia bikin penguburan yang mewah dan sebagainya, didoain. Kata Salman, lah ini orang korup. Dari mana dia ngomong? Ini di bawah gereja ini ada 7 gentong isinya harta-harta kalian. Emas, perak, duit banyak. Mana? Tunjukin masalah di bawah gereja. Kurang ajar. Ternyata pendeta korupsi. Akhirnya entah mayatnya diapain itu, ditelantarkan atau bagaimana ya. Akhirnya mereka panggil satu pendeta yang saleh.
untuk tinggal di situ mengajar mereka. Ternyata Salman, oh ini ternyata orang yang ahli ibadah, orang yang zuhud, yang baik, sampai cinta betul Salman kepada pendeta. Masih mengamalkan ajaran Nabi Isa yang asli. Sampai mau meninggal, Salman Al-Farisi nanya, kau tahu, kau akan sedikit lagi meninggal. Kau pesan saya kepada siapa orang yang seperti kamu? Saya tidak tahu ada orang yang seperti saya dalam arti menjalankan agama yang benar nih. Kristen banyak tapi udah banyak berubah. Tapi beliau masih mengikuti jalan yang benar. Kecuali teman saya pendeta fulan di kampung sana jauh. Begitu meninggal, dia berangkatlah Salman Farisi cari itu negeri yang lain, khidmat. Datang ketemu pendeta itu bilang saya dipesan ini, silahkan kamu tinggal di sini kata pendeta. Ternyata sama, orang ahli ibadah, orang yang zuhud, yang banyak sholat, banyak ini. Sampai bertahun-tahun mau meninggal, pesan kepada siapa? Kata pendeta saya tidak tahu lagi. Orang yang seperti keadaan kami ini, kecuali fulan di negeri Amuria. Berangkat setelah meninggal. Sampai berkhidmat sampai mau meninggal, siapa? Oh saya sudah tidak tahu lagi siapa saya. Ya, saya tidak tahu lagi ada orang yang mengikuti ajaran seperti kami ini, tidak tahu lagi. Ada Kristen yang udah berubah-ubah. Yang antara Tuhan itu 3, anak Tuhan, ini Tuhan. Tapi sebentar lagi datang zaman Nabi akhir zaman. Ya, maka engkau kalau panjang umur akan mendapati Nabi itu. Nah sifatnya begini. Ya, sifat-sifatnya dia tinggal di negeri yang banyak pohon kormanya di antara gunung-gunung batu. Ada batu-batu hitam di antara kampung mereka. Di Madinah maksudnya. Kemudian sifat orang tersebut, Nabi tersebut, bahwa dia tidak menerima zakat. Tidak mau makan harta zakat. Tapi menerima hadiah. Sedekah sama zakat tidak mau, tapi hadiah mau. Dan di belakang punggungnya ada cap kenabian. Ya. Maka Salman Al-Farisi pun pergi ke negeri Arab, dia jual itu. Ya. Dia tawarin kafilah, siapa nih saya punya kambing apa, kerbau atau sapi berapa ekor, saya punya harta, antarin saya ke negeri Arab. Karena bilang negeri Arab. Ternyata sama kafilah tersebut dijual dia jadi budak. Sapinya diambil terima, uangnya diterima, di tengah jalan dijual dia. Ya. Sama orang Yahudi, ya, jadi budak kan. Mau bilang apa? Ya. Sampai kebetulan ada sepupu atau ponakan dari si Yahudi ini yang dari kota Madinah datang berbudak. Tertarik melihat Salman Al-Farisi, dia beli itu budak. Dia bawalah ke Madinah. Kata Salman, begitu saya masuk kota Madinah, saya lihat, ini sudah kota yang disebutkan pendeta itu. Ya. Maka berkhidmat di situ, dia nggak dengar bahwa Nabi Muhammad sudah muncul di Mekah, sudah dapat risalah. Ya. Sampai Rasulullah hijrah ke Madinah, baru beliau mendengar Nabi Muhammad. Dia kumpulkan harta dari upahnya dia bawa ke Nabi Muhammad kepada para sahabat. Saya lihat kau mendatang bersama sahabat-sahabatmu, ini sedekah buat kamu. Rasulullah lupa korma ya, kasih sahabat makan, tapi Rasulullah nggak makan. Ini satu kan Salman Al-Farisi. Dalam hati bilang ini satu tanda. Besok beberapa hari kemudian dia bawa lagi korma, kumpulin, dia hadiah. Saya lihat kamu tidak makan sedekah, ini hadiah buat kamu. Maka Rasulullah pun makan bersama sahabat. Kata Salman 2. Tinggal satu lagi buat mastiin, ya. Akan diselidiki di belakang, dilihatin Nabi Muhammad di belakang punggungnya. Ya. Rasulullah paham, dia mau cari sesuatu. Rasulullah buka kain sorbannya yang menutupi punggung. Ya. Jadi zaman dulu kadang-kadang orang cuma sarung, kain aja penutup, ya. Kadang-kadang Rasulullah ya pakai gamis, ya. Begitu dilihat langsung Salman Al-Farisi nangis, mencium punggung Rasulullah, mencium kaki. Kenapa saya? Menghadaplah kau, kata Rasulullah. Baru dia ceritain kisahnya. Oh ajib Rasulullah pun takjub dengan ceritanya. Ya. Sebagai bukti kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW, dan sudah disebutkan oleh kitab-kitab samawi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah ini udah jam 10:05 nih ya, sebagian udah nggak apa-apa, udah ada sebagian keluar ibu-ibu nih ya, batu tanda isyarat ya. Nah intinya kita ini belajar, tujuan kita ini walaupun ilmu sedikit, kita ini undang
undang turunnya rahmat, ya. Apalagi malam Jumat kita nyebut Nabi Muhammad, undang turunnya rahmat, kehadiran para malaikat, dan juga menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada satu amalan kita baca, ya, malam Jumat ini. Ya. Katakan siapa yang membaca salawat ini sekali dapat pahalanya 1.000.000 hasanah. Malam Jumat disuruh kita baca 10 kali atau 7 kali, saya lupa, dari sahabat Abdullah bin Abbas, dia yang ngarang tuh. Dibaca malam Jumat. Ada yang baca 7 kali, ada yang baca 10 kali. Mungkin sebagian udah pada pernah dengar tuh. Allahumma ya daimal fadli ala al-bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waghfir lana ya dzal ula fi hadhihi al-lailah. Ya, udah saya ikut baca, nanti diikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya daimal fadli ala al-bariyah ya sahibal mawahibis saniyah ya basital yadaini bil 'atiyah, salli wa sallim على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا صاحب المواهب السنية يا باسط اليدين بالعطية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة. اللهم يا دائم الفضل على البرية
يا باسط اليدين بالعطية يا باسط اليدين عطية يا صاحب المواهب السنية يا صاحب المواعيد السنية صل وسلم على سيدنا محمد صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سجيا خير الورى سجيا واغفر لنا يا ذا العلا اغفر لنا يا ذا الأولى في هذه الليلة في هذه الليلة اللهم يا دائم الفضل على البرية اللهم يا دائم الفضل والبرية يا باسط اليدين بالعطية يا باسط اليدين عطية يا صاحب المواهب السنية يا صاحب المواعيد السنية صل وسلم على سيدنا محمد صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سجيا خير الورى سجيا واغفر لنا يا ذا العلا واغفر لنا يا ذا في الأولى هذه الليلة في هذه الليلة اللهم يا دائم الفضل على البرية اللهم يا دائم الفضل والعافية يا باسط اليدين بالعطية يا باسط اليدين بالعدل يا صاحب المواهب السنية يا صاحب المواعيد السنية صل وسلم على سيدنا محمد صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سجيا خير الورى سجيا واغفر لنا يا ذا العلا واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه الليلة في هذه الليلة tinggal 3 lagi kita baca bareng-bareng bersama-sama cepat ya. Allahumma ya daimal fadli ala al-bariyah. Ulang lagi. Allahumma ya daimal fadli ala al-bariyah ya basit al-yadayn bil 'atiyah ya sahib al-mawahib as-saniyah salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara sadiyah واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سجيا واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سجيا واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة قبول الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم Thank you.